Dan bersama dengan kali ini kita bersama-sama kawan-kawan Papua Solidarity Network menyelenggarakan aksi Hari Lingkungan Hidup yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2026. Tapi meskipun hari ini adalah Hari Lingkungan Hidup, kantor ini, pejabat yang ada di dalamnya bertanggung jawab penuh atas segala macam permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan? Betul. Sebab apa? Permasalahan lingkungan hidup yang ada di Indonesia hari ini semuanya disokong oleh berbagai macam bentuk investasi dan utang pendalaman modal asing yang dilakukan oleh presiden kita, oleh jajaran jabatan, oleh jajaran pejabat-pejabat negara kita sendiri, kawan-kawan. Lebih utamanya yaitu rezim basis Prabowo Gibran, kawan-kawan semua. Betul, kawan-kawan? Segala macam tindak tanduk upaya urusan-urusan pembangunan negara, pembangunan bangsa hari ini terus-menerus dilakukan oleh rezim kita dengan cara-cara yang paling biadab, dengan cara-cara yang paling durjana, yaitu membangun negeri di bawah hukuman dan cengkraman kapital asing milik imperialisme pimpinan Amerika Serikat. Betul, kawan-kawan? Apa buktinya? Sudah sangat banyak bukti yang dipertontonkan kepada kita di muka, kawan-kawan semua. Sama seperti hal yang terjadi di Papua, kawan-kawan. Seluruh hajat hidup dan nasib hari depan rakyat Papua keseluruhannya digenggam oleh kapitalisme birokrasi, oleh imperialisme pimpinan Amerika Serikat, oleh tuan tanah besar feodalisme, kawan-kawan. Seluruh atau ketiga musuh rakyat tersebut adalah musuh-musuh yang nyata hadir di tanah Papua hari ini, kawan-kawan semua. Apa buktinya? Kita kemarin sempat dan menonton berbagai macam bentuk permasalahan yang diuraikan di dalam pesta babi, kawan-kawan. Film pesta babi mengajarkan kita bahwa hidup di tanah Papua adalah neraka bagi rakyat itu sendiri. Bahwa hidup di tanah Papua selagi tanah tersebut dikuasai oleh perkebunan besar, oleh perhutanan besar, oleh berbagai macam bentuk program cetak sawah yang dilakukan oleh rezim kita hari ini adalah bagian dari neraka dan angkara murka yang dipertontonkan dan dihadapkan oleh rakyat itu sendiri, kawan-kawan semua. Betul, kawan-kawan? Tindak tanduk rezim hari ini membuat rakyat Indonesia, utamanya mereka yang hidup di atas tanah Papua, terus-menerus menderita, terus-menerus berkecamuk, terus-menerus harus berhadapan dengan angkatan bersenjata yang seharusnya masyarakat sipil tidak bisa dihadapkan dengan angkatan bersenjata, kawan-kawan. Upaya rezim hari ini terus-menerus membuat rakyat Papua dan rakyat Indonesia ketakutan untuk melawan investasi, untuk melawan utang, untuk melawan program-program prioritas yang disokong oleh modal-modal asing. Rezim hari ini membuat aparat represi TNI maupun Polri menjadi boneka untuk dapat membuat rakyat Indonesia, rakyat Papua ketakutan, dirawat terornya, dirawat proses intimidasinya, kawan-kawan semua. Betul, kawan-kawan? Dan hari ini yang kita saksikan, kawan-kawan, di Hari Lingkungan Hidup, Kemenkuan Perekonomian bertanggung jawab penuh atas berbagai macam permasalahan lingkungan hidup, atas berbagai macam permasalahan kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan tanahnya, atas berbagai macam masalah intimidasi, teror, pembungkaman hingga pembunuhan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah rezim Prabowo Gibran itu sendiri, kawan-kawan. Sebab apa? Bagi pemerintah kita hari ini, investasi adalah segala-galanya, utang adalah segala-galanya, program-program prioritas utamanya cetak sawah yang disokong oleh kapital asing adalah segala-galanya. Segala-gala ini harus dijaga oleh berbagai aparat represi. Segala-gala ini harus tetap dipertahankan. Bagi pemerintah melihat program-program prioritas adalah program yang mampu dapat mengkontrol perekonomian bangsa, kawan-kawan. Maka dari itu, bagi pemerintah sendiri, pemerintah merasa terancam jika masyarakat yang sudah dia pernah bunuh akan mengganggu proses berjalannya pembangunan cetak sawah, akan mengganggu proses pembangunan berbagai macam bentuk program-program strategis yang ada di tanah Papua.
bahkan di seluruh Indonesia kawan-kawan semua. Betul kawan-kawan? Tapi ada satu hal yang kemudian tidak dilihat oleh pemerintah hari ini, bahwa pembangunan perekonomian bangsa, pembangunan perekonomian nasional tidak semerta-merta hanya dapat disokong oleh program-program yang disokong oleh penanaman modal asing kawan-kawan. Yang perlu kita tahu kawan-kawan, bagaimana cara sebuah bangsa membangun perekonomiannya adalah bermula dari upaya untuk dapat mewujudkan kemandirian ekonomi itu sendiri melalui reforma agraria sejati. Namun sayangnya pemerintah kita, rezim kita dari era Soeharto telah menggagalkan proses perwujudan reforma agraria tersebut melalui program delisting negatif investasi. Undang-undang pokok agraria telah dilecehkan. Undang-undang pokok agraria telah diinjak-injak oleh pemerintah sendiri. Itu adalah ekspresi dari bagaimana upaya pemerintah untuk menggagalkan reforma agraria sejati. Itu adalah ekspresi dari bagaimana pemerintah untuk dapat menggagalkan bangsa Indonesia mewujudkan perekonomian mandirinya sendiri kawan-kawan. Sebab apa? Hancurnya reforma agraria akan